Selamat pagi teman-teman Shiny Kids. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan ini ya. 1. Gunakan baju yang rapi dan sopan. 2. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. 3. Fokus saat ibadah berlangsung. Jangan sambil makan. Jangan sambil main. Jangan sambil tiduran ya. 4. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah online Shining Kids. Nggak terasa ya adik-adik, sekarang kita udah memasuki bulan Desember. Wah, itu artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, gimana adik-adik di rumah udah nggak sabar ya mau Natalan ya? Iya, Kak Grace juga udah gak sabar kita mau merayakan Natal. Nah, hari ini kita mau lebih semangat lagi memuliakan nama Tuhan ya adik-adik ya. Ayo, yang adik-adik masih di rumah, yang masih duduk, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyerukan yel-yel Shining Kids kita biar lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Oke, adik-adik di rumah siap? Oke, sama-sama kita mau menyerukan yel-yel Shining Kids. Siap ya? Shining Kids, yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak. Gitu dong, semangat. Biar lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, yuk sama-sama kita mau siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu ya Bapa dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bethlehem.
dari semua benua, semuanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah juga harus semangat ya dalam memuji Tuhan. Oke, nah sekarang kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. You more than anything, you more than gold, more than anything, Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. You more than anything, you more than gold, more than anything, Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you more than anything, you more than gold, more than anything, Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Engkaulah yang menjadi segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau lebih dari segalanya. Saat ini kami anak-anak-Mu
mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami lebih lagi mengenal Tuhan Yesus, kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adikku, saya Ningkit yang Kak Arta kasih, yang Kak Arta cintai. Bersyukur dan bersyukur hari ini kita berjumpa kembali. Ya kira-kira sudah hampir 1 bulan ya kita tidak berjumpa. Terima kasih untuk seluruh pengurus saya Ningkit yang telah menjadwalkan Kak Arta sehingga dapat berbicara kembali dengan adik-adik sekalian. Hari ini Kak Arta melihat adik-adik pasti sangat sibuk ya. Oh, sibuk apa Kak? Tentunya menjelang hari Natal ini adik-adik pasti sibuk merias pohon Natal. Bersama siapa? Ya sama papa mamamu. Baik adik-adikku sekalian, sebelum Kak Arta berbicara banyak mengenai hari ini, nanti Kak Arta akan memberikan firman Tuhan hari ini, setia dengan perkara kecil. Waduh, kok setia perkara yang kecil Kak, bukan perkara yang besar? Iya, perkara yang kecil dulu. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ayo, tuh yang masih ada lari-lari. Nah, pinter. Ya, duduk kembali ya. Anak sekarang mah pinter-pinter, tak lihat tambah ganteng. Waduh, gemuk-gemuk. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa ya. Kita tutup mata. 3, 2, 1. Nah, gitu langsung tutup mata ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan umur panjang, bahkan Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik. Biarlah kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Pada saat ini ketika kami berada di rumah masih tetap mengikuti protokol kesehatan, tentunya Tuhan selalu memberikan kepada mama papaku, koko, cici, dedekku, semuanya sehat. Aku bersyukur Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, sebelum hamba-Mu berbicara di Shining Kid, biarlah Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman yang datang daripada-Mu pasti akan memberkati bagi anak-anak semua di Shining Kid. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Nah, gitu dijawab dong, shalom, Kak Arta, shalom. Nah, gitu pinter. Hari ini Kak Arta berbicara mengenai tentang setia perkara kecil. Loh, setia perkara yang kecil itu yang bagaimana sih? Nah, ini ya satu ayat. Ayo adik-adik buka di Lukas 16 ayat 10. Aku tunggu ya. Lukas 16 ayat 10. Udah ketemu? Pintar, cepet. Yuk kita baca bersama-sama ya. Satu ayat saja, nanti biar gampang mengingatnya ya kan. 3, 2, 1. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Satu ayat ini yang mendasari hari ini Kak Arta berbicara mengenai setia perkara kecil. Kalau kita melihat banyak perkara-perkara yang kita lakukan, contohnya apa sih Kak? Untuk seusia aku itu perkara kecil itu yang apa, yang bagaimana? Nah, satu udah ada yang jawab pinter. Ketika bangun pagi langsung duduk berdoa. Wah, itu setia perkara kecil
harus dilakukan terus-menerus. Lah Kak, aku kan sering kesiangan, ya nggak apa-apa. Kan tadi dibilang begitu bangun tidur, duduk sebentar, kemudian berdoa. Kemudian ada lagi perkara kecil yang bagaimana? Adik-adik tentunya jam sekolah kan ada jamnya masing-masing ya. Jadi kalau jam sekolah masing-masing ada yang jam 7 atau yang jam 10 atau jam berapapun, ya setia. Engkau harus menyiapkan segala perlengkapanmu. Engkau harus menuruti segala perintah yang diperintahkan mamimu, papimu, mamamu, papamu. Harus diikuti. Kemudian bukan hal yang mudah loh, setiap perkara kecil itu. Wah, kalau adik-adik sudah yang namanya setia dengan perkara yang kecil, dijamin dah, mantap. Loh, hanya itu aja kata, oh no, masih ada lagi. Ketika engkau membaca Alkitab, wah ini yang utama dan yang terutama. Loh Kak, aku nggak ngerti. Baca saja, dibaca, kemudian adik-adik terus-menerus. Hari ini baca 1 ayat atau 2 ayat, atau 1 perikop, bagus. Terus dilakukan terus-menerus. Sekarang kira-kira adik-adik berumur berapa? Katakanlah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. 1 tahun baca Alkitab selesai. Asal dilakukan dengan setia. Memang Kak Arta berbicara mengenai hari ini setia dengan perkara kecil. Kak Arta tidak menuntut perkara-perkara yang besar adik-adik setia. Perkara yang kecil dulu. Next, ya kan? Ketika adik-adik bermain pun engkau harus mengambil mainanmu kan sudah ditata rapi. Yang nata aku nggak ngerti ya, Karta nggak ngerti. Entah mama papamu, entah siapa yang menata itu. Ketika engkau bermain, kembalikan kembali. Tata yang rapi kembali. Nah itu setia dengan perkara yang kecil. Itu aja Kak, masih banyak. Banyak sekali yang dinamakan dengan perkara-perkara, adik-adik setia dengan perkara yang kecil. Ketika engkau sudah mulai sejak dini ya, sejak sekarang ini masih masa-masa anak ini, engkau sudah mempunyai pemikiran, Kak, aku harus setia dengan perkara kecil. Aku baca Alkitab yang rajin Kak. Aku berdoa yang rajin Kak. Bagus. Aku belajar yang rajin Kak. Mantap. Bukan hanya itu Kak, aku akan benar-benar setia dengan perkara kecil yang diberikan mama papaku, mami papiku. Perkara apa aja itu? Ya, disuruh belajar ya belajar. Disuruh untuk mengerjakan sesuatu hal yang baik ya dikerjakan. Makanya sekarang macam-macam tuh pelajaran tuh. Adik-adik sekarang pinter-pinter, harus melalui sistem online semua. Ya enggak apa-apa, memang masanya ya kan, nanti kalau kelak suatu saat semuanya COVID ini benar-benar sudah berakhir, adik-adik akan memulai aktivitas kembali atau yang dinamakan dengan new normal. New normal. Jadi sekali lagi tadi Kak Arta akan ulang ya. Di dalam Lukas 16 ayat 10 ini. Barang siapa setia. Nah nih, barang siapa setia. Ini berlaku bagi siapa? Ya bagi Kak Arta, bagi adik-adik, bagi mama papamu, papi mamimu. Semuanya berlaku. Dalam perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Stop, sampai di situ dulu. Sebelum mengerjakan perkara-perkara yang besar, tentunya kita harus taat dan setia dulu dengan perkara-perkara yang kecil.
Tidak gampang loh perkara kecil itu kita melakukan hampir setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tidak gampang, tetapi akan lebih mudah jika engkau sudah mengerjakannya memang pada umur-umur seperti adik-adik sekarang ini. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ingat tuh, ketika engkau mengerjakan perkara-perkara yang kecil, engkau tidak benar, ini perkara-perkara kecil aja melakukan tidak benar. Di situ dikatakan, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kita tidak usah menuntut dengan perkara-perkara yang besar dulu. Lakukan dulu dengan perkara-perkara yang kecil, adik-adik taat dan adik-adik setia. Lihatlah, hari ini ketika engkau mengerjakannya pun terseok-seok dan engkau sering kadang kala lupa, sering kali engkau kelupaan, sering kali engkau tidak taat, sering kali engkau tidak setia, namun engkau mundur kembali, engkau berkata, Tuhan ampuni aku mau setia dengan perkara-perkara kecil. Mantap. Ketika mama papamu, seorang pengajar, gurumu berkata, ayo anak-anak, Natal sudah dekat. Ya bu guru, iya papa, iya mama. Nah, apa yang kalian lakukan? Oh, ini buat kado. Kado buat siapa? Buat teman saya. Wih, pinter ya sampai memikirkan orang lain. Lu kenapa kamu bikin kado untuk temanmu? Iya, karena temanku kebetulan dia tidak seperti saya. Dalam hal apa? Dari hal sisi keuangan mungkin. Atau dari hal-hal yang lain mungkin, ya kan. Aku akan memberikan perhatian. Mantap. Terus apa lagi yang kalian lakukan? Aku akan berubah kak nanti. Kok nanti ya sekarang? Iya aku mau berubah kak. Sekarang aku mengerti bahwa perkara-perkara yang besar itu akan datang sesudah aku taat setia dengan perkara-perkara kecil. Kak Arta sampai hari ini pun kalau di gereja ada doa malam, Kak Arta selalu ikut. Ketika ada ibadah, Kak Arta datang. Itu artinya kita setia dengan perkara kecil. Tidak perlu dilihat orang lain. Tuhan sendiri yang akan melihat. Adik-adik udah mulai sekarang itu udah mulai agak dewasa ya. Jadi sudah mulai mencatat. Minggu ini atau hari ini bangun pagi jam 7, aku langsung berdoa, sesudah berdoa aku mandi, sesudah aku mandi aku sarapan, sesudah aku sarapan aku sekolah, sesudah aku sekolah aku istirahat, sesudah itu banyak sekali anak-anak sekarang itu udah mulai direncanakan, rencananya tertata rapi gitu. Itu memang benar anak-anak sekarang itu. Jadi ketika engkau sudah mulai melakukan perkara-perkara yang kecil, engkau tidak akan kaget ketika perkara-perkara besar itu diberikan kepadamu. Setiap orang akan melihat, gurumu aja akan melihat kapasitasmu, kau akan diuji. Ayo coba kerjakan soal ini. Ketika engkau mengerjakan bisa, ayo aku tambahin soalnya yang seperti ini. Bisa lagi, aku naikkan lagi levelmu menjadi ini. Dimulai dari apa? Perkara-perkara yang kecil. Nah, tadi sangat jelas sekali dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Begitu. Kak, di hari Natal ini ya, aku sebentar lagi kan mau Natalan, Kak. Tetapi aku nggak bisa kemana-mana. Emang kenapa nggak bisa kemana-mana? Iya, Kak, aku mau Natalan di rumah.
Christmas at home, merayakan Natal di rumah. Oh bagus, dengan keluargamu semuanya berkumpul. Ya enggak apa-apa, nikmati, bersukacitalah dalam Natal ini. Oh, tidak dibatasi oleh hal apapun. Loh, hal yang bagaimana? Loh, keadaan boleh memaksa kita untuk tidak kemana-mana. Tetapi sukacita yang ada di dalam diri kita, itu keputusan adik-adik sekalian. Keputusan Kak Arta sendiri. Loh, yang buat siapa keputusan? Ya Kak Arta sendiri. Mau bersukacita? Bisa. Nah, gitu ya. Oleh karena itu, di momen yang pas ini, momen yang pas bagaimana ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ketika Yesus bayi kecil yang dilahirkan itu, dia ditempatkan bukan seperti layaknya adik-adik lahir di rumah sakit, di tempat yang nyaman, di tempat yang enak. Oh tidak. Akan tetapi kadang-kadang Kak Arta itu kalau berbicara dengan adik-adik itu merasa bahwa sekarang itu kok Kak Arta merasakan adik-adik itu makin pinter, ya kan? Makin pinter, makin pinternya bagaimana? Oh dengan teknologi yang ada. Sekarang nggak mengerti pun tinggal pencet gini, sudah keluar, ayatnya sudah ada, semuanya referensinya udah ada loh. Apalagi ada untuk belajar tuh, kalau saya melihat itu sering kali berkunjung ke jemaat itu saya lihat adik-adik lagi belajar, online mantap. Saya lihat sekarang udah mulai tertib semua, sudah nggak ada yang ayo munculkan wajahmu, ayo munculkan videomu, gambarmu, ayo munculkan. Oh tidak, sekarang udah mantap semua. Itu kan apa? Setiap perkara yang kecil. Nah sekali lagi, Kak Arta tadi menyinggung banyak banget mengenai setiap perkara kecil, setiap perkara kecil, setiap perkara kecil. Nah, biar diingat sampai kapan? Sampai memutih rambutmu. Nanti adik-adik akan ingat kembali 20 tahun lagi ketemu Kak Arta. Kak Arta dulu pernah ngomong kan, setiap perkara kecil. Nah Kak, aku juga setiap perkara dengan yang kecil. Akhirnya Kak, aku sekarang dipercayakan pada perkara-perkara besar. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Nah, gitu. Nah, sekarang waktunya Kak Arta akan memberikan sedikit saja nih trik, tips. Waduh, agak terlalu keren. Jadi kalau engkau sudah mulai dengan perkara-perkara kecil, jangan pernah undur, terus lakukan. Orang lain, ngapain saya harus melakukan itu? Ngapain saya harus melakukan ini? Tidak apa-apa, berjalan saja bersama Tuhan. Berjalan saja bersama Tuhan Yesus. Berjalan saja bersama dengan imanmu. Nanti orang-orang akan melihat, anak siapa itu? Sesudah main kok dibereskan semuanya. Anaknya siapa tuh itu? Kok belajarnya rajin, nilainya bagus-bagus. Anak siapa itu yang on time sekali kalau datang? Anak siapa itu? Akan kelihatan. Karena setia dengan perkara-perkara yang kecil. Terima kasih, puji Tuhan, biarlah firman hari ini akan semakin membawa kepada adik-adik semua akan pengenalan firman Tuhan. Kak Arta nggak usah banyak-banyak, satu ayat saja. Kalau diingat-ingat, maka selamanya adik-adik tidak akan pernah lupa. Ayo dibaca lagi, Lukas 6 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Jadi jangan engkau pernah bermimpi engkau akan diberikan perkara-perkara yang besar kalau engkau tidak melakukan yang namanya dengan perkara-perkara kecil. Oke, diingat, dipahami, ya. Terus gitu diingat, dipahami. Terus lakukan. Kelak suatu saat nanti akan berguna bagi kehidupan adik-adik sekarang. Oh, sekarang tidak apa-apa, masih umur 7, 8, 9, 10 tahun. Kelak suatu saat 30 tahun lagi baru akan mengerti. Oh, kok baru 30 tahun? Enggak, maksudnya dilakukan sampai nanti 30 tahun. Wah, ini Kak Arta dulu yang waktu memberikan khotbah ini. Kak Arta masih muda, masih ganteng, masih kurus dulu, ya kan. Baik adik-adikku semua, terima kasih untuk waktunya. Saya juga berterima kasih kepada tim Shining Kid. Baik, ada kameramen, ada editor, sound engineering, semuanya bekerja sama yang memberikan jadwal. Waduh, selalu mengingatkan, Kak Arta siap-siap ya, 2 minggu lagi, Kak Arta siap-siap ya, 1 minggu lagi. Terima kasih. Jerih lelah tim Shining Kid pasti Tuhan akan perhitungkan. Baik adik-adik, terima kasih sekali untuk waktunya hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali sesuai dengan nanti jadwal yang sudah diberikan kepada Kak Arta. Harapan besar bagi Kak Arta, mari kita rayakan Natal ke depan ini dengan penuh sukacita. Dengan penuh sukacita. Oh, enggak apa-apa, Natal di rumah juga oke, gitu kan. Yuk kita tutup dalam doa. Mari adik-adik, puji Tuhan hari ini didampingi oleh papa mama. Waduh, ada yang dampingi koko cicimu. Waduh, luar biasa ya ternyata anak-anak Shining Kid ini. Mari kita akan satukan di dalam doa ya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui Kak Arta hari ini yang berbicara. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini selalu setia dengan perkara-perkara kecil. Kami melakukan dengan baik dan benar atas setiap perkara-perkara kecil. Kelak suatu saat Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar bagi kami. Dan kami juga akan melakukan dengan sepenuh hati. Dan kami akan melakukan dengan benar. Kau berkati seluruh guru-guru Shining Kid yang mengatur ibadah, yang mengatur semuanya di dalam rangkaian. Sehingga hari ini hamba-Mu dapat berbicara, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah, yang menyaksikan melalui YouTube channel Shining Kid. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali di minggu-minggu berikutnya, di kesempatan, dan tentunya tetap di channel Shining Kid. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.